Oke, selamat pagi. Kita mulai perkuliahan hari ini. Seperti biasa, saya minta untuk membuka videonya sebentar. Oke. Baik, hari ini kita akan mulai membahas tentang poros ya. Oke, saya buka dulu. Oke. Ya. Ya, poros ya. Mungkin kita semua sudah sering mendengar atau melihat ya tentang apa yang disebut sebagai poros ya. Tapi harus dibedakan, ada dua hal sebenarnya, bentuknya sama, fungsinya mirip ya. Tapi ada sedikit perbedaan, yaitu ada satu lagi selain shaft itu adalah axle ya. Ada axle. Ini yang harus dibedakan. Meskipun bentuknya sama-sama silinder ya, sama-sama berbentuk silinder panjang ya. Dua-duanya itu berbentuk silinder panjang. Ya, tetapi cara bekerjanya berbeda antara shaft dan axle. Nah, kadang-kadang kalau dalam bahasa Indonesia kita susah akan menyebutnya hal itu sama semua ya, semuanya menyebut sebagai poros gitu ya. Nah, tapi untuk shaft kita akan lebih tepat kalau mengistilahkan shaft itu sebagai poros transmisi. Sedangkan axle ini lebih tepat kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai poros dukung. Ya. Nah, ini yang lebih sesuai istilahnya. Oke, kita akan lihat nanti. Jadi yang disebut sebagai shaft itu adalah komponen mesin yang berputar. Ya. Di sini fungsi utamanya dia berputar adalah meneruskan daya dari satu tempat ke tempat lain. Ya, meneruskan daya. Ya, fungsi utamanya mentransmisikan sehingga kita bisa menyebutnya sebagai poros transmisi. Daya yang diteruskan oleh poros ini adalah melalui gaya tangensial, ya, gaya tangensial dan torsi resultan atau sting moment. Nah, ini diberikan kepada poros sehingga dia bisa meneruskan daya ke berbagai komponen mesin yang terhubung. Jadi dia bisa meneruskan melalui gaya tangensial atau totalnya sebenarnya kita bisa mengatakan gaya tangensial itu akan menimbulkan torsi ya pada poros. Nah, torsi ini yang akan diteruskan ke berbagai komponen mesin yang terhubung. Jadi misalkan kalau dalam ada sepeda motor misalkan ya dari mesin terhubung kalau yang mesin yang masih pakai rantai, misalkan dari engine di depan terhubung dengan rantai, ya rantai itu akan meneruskan daya dari mesin ya, menuju ke sproket yang terpasang di belakang. Ya, sproket depan memutar rantai. Jadi kalau rangkaiannya misalkan ini sproket depan, ya ini sproket depan yang terhubung dengan mesin, ini terhubung dengan rantai, rantai ini terhubung dengan sproket belakang, ya sproket belakang. Nah, sproket belakang ini yang akan terhubung dengan poros. Ya, ini ada shaft di sini, poros transmisi. Kemudian ini shaft ini akan meneruskan torsi di sini pada engine misalkan engine meneruskan torsi dari engine sampai ke ban ya sampai ke ban belakang. Ya, contohnya begitu. Nah, shaft ini pada umumnya bentuk silindris ya, tapi bisa juga berupa persegi atau berupa di penampangnya tidak seluruhnya bulat ya. Tapi pada umumnya berbentuk silinder atau silindris atau berpenampang bundar. Bisa juga dia cross section itu solid atau padat, pejal. Bisa juga kadang-kadang itu dibuat
holu, ya, dibuat holu atau dibuat berlubang. Ya. Nah, ini Excel, ya, Excel ini meskipun bentuknya mirip atau sama dengan shaft, ini adalah dikategorikan sebagai hanya meneruskan ini bending moment saja. Dia tidak meneruskan torsi. Jadi tidak ada torsi yang diteruskan oleh Excel. Ya, ini bedanya di situ. Apa contohnya? Contohnya Excel. Jadi contohnya Excel, misalkan kalau Anda lihat andong, ya andong, atau andong ya kereta kuda. Kereta kuda itu, misalkan kereta kuda begini, ini ada roda depan, ada roda belakang. Ya. Roda depan ini terpasang poros yang roda belakang dan depan dan belakang ini adalah yang disebut sebagai axle. Ya. Karena dia fungsinya hanya mendukung beban, mendukung bodi kereta, ya. Menahan beban bodi kereta. Dia tidak meneruskan torsi. Tidak ada daya atau torsi yang diteruskan pada axle ini. Kalau pada sepeda motor atau sepeda, maka yang bisa disebut sebagai axle adalah pada roda depan. Ya, roda depan itu axle. Kalau mobil tergantung ya. Kalau mobil two wheel drive, ya two wheel drive kalau dia penggerak roda depan, berarti yang poros roda belakang itu adalah berupa axle. Tapi kalau dia rear wheel drive, penggerak roda belakang, maka poros roda depan itu adalah berupa axle. Ya. Itu beda utamanya. Kemudian ada spindle ya, istilah lain. Ini adalah poros pendek, ya, sebuah poros yang pendek, short shaft, ya, poros transmisi pendek. Ini biasanya terpasang pada mesin-mesin produksi seperti pada mesin drill, mesin bubut, ya, dan lain-lain. Ya, itu ada spindle. Ya, dia poros seperti poros transmisi tapi pendek. Ukuran standar dari poros transmisi ini adalah kira-kira, tapi tergantung standarnya ya. Kita nanti ini kalau buku ini karena mengambil dari bukunya Kurmi, maka ini adalah mengikuti standar ukuran poros di India ya. Indian standar bisa jadi Indian standar ini mengikuti SI juga bisa ya, Indian standar. Nah kalau di Indonesia ya berarti kita melihat SNI-nya poros yang dengan standarisasi SNI. Tetapi SNI pun pada umumnya ini juga mengacu pada internasional standar atau SI ya, standar sistem internasional ini ya, ini standar internasional metrik itu biasanya kita ngikutnya ke sini. Nah, contoh di sini misalkan ukurannya sudah ada standarisasinya, misalkan 25 mm sampai 60 mm dengan kenaikan 5 mm. Berarti ukuran poros itu adalah 25, 30, 35 dan seterusnya sampai 60. Kemudian kalau 60 sampai 110 kenaikannya adalah 10 mm. Jadi 60 setelah 60 itu tidak 65 tapi langsung ke 70 ya, 80, 90 dan seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Jadi ada ukuran standar untuk diameter poros. Sebenarnya mudah saja kalau Anda ingin tahu ukuran standar diameter poros, Anda juga bisa melihat dari ukuran bantalan. Ya. Diameter dalam bantalan itu biasanya ukurannya sama dengan poros standar. Ya. Tapi ingat suaiannya, ya suaiannya adalah kalau bantalan dengan poros itu suaiannya pada umumnya adalah suaian yang pas atau justru sesak ya. Ya, suaiannya kalau nggak pas malah sesak. Ya. Yang pada umumnya lebih tepat kalau sesak ya. Kalau pas itu masih mudah terjadi slip. Ya, ada perbedaan sedikit ya. Ya benar-benar Anda memasangkannya kan perlu tools tambahan, tidak bisa dipasangkan tanpa bantuan alat. Ya. Tapi diameter dalam sebuah bantalan itu akan mengikuti ukuran standar dari poros. Kemudian panjang poros standar, misalkan contoh ini adalah 5 meter, 6 meter, 7 meter. Kalau ini panjang itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat tegangan-tegangan yang terjadi pada poros, ya,
Yang pertama yang bisa terjadi adalah tegangan geser. Tegangan geser ini terjadi akibat transmisi torsi. Ya, jadi akibat dari pembebanan torsi akan menghasilkan tegangan geser. Yang kedua adalah bending stress. Ya. Bending stress atau tensile atau compressive stress, ya. Ini bending stress ini kan sebenarnya terdiri dari tensile dan kompresif, ya, tarik dan tekan, ya. Kalau di bending seperti ini, poros mengalami bending seperti ini, kan di bagian ini dia mengalami tegangan tekan, ya. Sedangkan yang di sini dia akan mengalami tegangan tarik. Ya. Jadi bending stress. Ini bending stress pada poros itu disebabkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada yang diakibatkan oleh komponen mesin atau elemen mesin yang terpasang pada poros, ya, seperti roda gigi, puli, ya. Ini akan memberikan pembebanan pada poros sehingga menghasilkan tegangan bending. Nah, sebuah poros itu dia poros transmisi atau shaft bisa saja dia hanya mendapat beban geser saja. Sedangkan kalau dia berupa axle, ya axle, maka dia untuk axle dia hanya menerima jenis beban yang kedua ini saja. Itu hanya bending stress saja untuk axle. Nah, kalau pada umumnya yang sering terjadi adalah stresnya atau tegangannya adalah kombinasi antara torsi dan bending sekaligus. Jadi ini pada kasus-kasus shaft, ya. Nah, kalau pada kasusnya itu misalkan pada spindle, nah spindle karena dia tidak terlalu panjang, bisa saja diasumsikan spindle itu hanya tegangan geser. Tapi mestinya semua shaft itu adalah ada kombinasi antara torsi dan bending, ya, selama ada tambahan komponen mesin pada shaft tersebut. Sedangkan yang kedua, tipe kedua ini hanya untuk yang axle. Nah, kalau kita lihat dulu sekarang tegangan izin untuk poros transmisi, ya, maksimum permissible working stress atau tegangan kerja maksimum yang diizinkan, ya, untuk poros transmisi. Nah, ini menurut standar ASME, ya, standar ASME itu bisa dilihat bahwa maksimum permissible working stress-nya untuk tarik atau tekan, ya, tarik atau tekan ini bisa diambil nilainya adalah 112 megapascal. Ya. Berarti tegangan izinnya ini adalah ininya, ya. Tegangan izinnya adalah 112 megapascal untuk poros tanpa kiwis. Ya. Kiwis itu adalah alur pasak. Jadi kalau tidak ada alur pasaknya. Dan kalau dengan alur pasak, maka dia 84 megapascal. Ya. Kalau dia ada alur pasak pada poros, alur pasak itu fungsinya adalah untuk memasangkan komponen-komponen lain, ya, pada poros tersebut. Misalkan Anda punya puli atau Anda punya roda gigi, untuk mencegah terjadinya gerak relatif atau mencegah adanya slip antara puli dan roda gigi tadi terhadap poros, maka ditambahkanlah pasak atau key, ya, case, pasak, ya. Dan untuk pemasangan pasak diperlukan alur. Nah, alur itu akan mengurangi kekuatan poros, ya. Sehingga kebutuhan tegangan izinnya untuk poros dengan alur pasak ini, ya, ini tegangannya menjadi turun, ya, tegangan maksimumnya menjadi turun untuk yang dengan alur pasak. Kalau tanpa alur pasak menjadi ini, ya, meningkat. Nah, kita punya beberapa persamaan, kalau kita tidak mempunyai data lengkap dari properties sebuah poros, kita bisa memakai persamaan ini. Jika
ini permissible tensile stress ini, ya, tegangan tarik izin untuk bahan poros itu boleh diambil sebesar 60% dari elastic limit, ya, tegangan elastik atau tegangan yield-nya. Ya. Tetapi tidak boleh lebih diambil lebih dari 36% dari ultimate-nya. Jadi Anda ingat kalau di grafik uji tarik, ya, misalkan seperti ini untuk material yang bersifat ulet, ya, ini kan mempunyai tegangan elastik atau batas tegangan elastik atau disebut juga kadang-kadang tegangan yield-nya, luluhnya, ya, sama saja. Ini adalah yang paling puncak, ini adalah tegangan ultimate-nya. Ya. Nah, tegangan tarik izin untuk bahan tegangan tarik izin, ini Anda boleh mengambil 0,6 dari tegangan elastik atau diambil 0,36 dari tegangan ultimate. Ya, ini kalau cara kita menentukan berapa sih tegangan izin dari sebuah material poros, nah, kita boleh mengambil seperti ini. Sedangkan untuk tegangan geser izin, ya, kan geser izin bahan poros. Nah, ini standar ASME tadi, ya. Kalau ini tegangan tarik itu 112 tanpa alur pasak, 84 dengan alur pasak. Nah, tegangan gesernya tanpa alur pasak bisa diambil 56 megapascal dan dengan alur pasak 42 megapascal. Nah, sama seperti tadi, tegangan geser juga bisa diperoleh dari uji tarik, grafik uji tarik, yaitu bahwa tegangan geser izin bisa diambil 0,3 dari tegangan luluhnya atau 0,18 dari tegangan ultimate-nya. Sebenarnya yang tegangan ultimate ini diambil ini untuk kasus-kasus kalau material uji tariknya adalah material bersifat brittle, ya, brittle atau bersifat getas, ya, getas atau mudah patah, itu kita memakai grafiknya itu kan tidak kelihatan adanya batas elastiknya, kan tidak ada, jadi langsung ke ultimate. Nah, kalau untuk material brittle getas karena tidak ultimate-nya, elastiknya tidak ada, maka Anda berdasarkan ultimate-nya. Ya, sama seperti yang ditarik tadi, yang di tegangan tarik izin tadi. Tapi kalau material ujinya adalah bersifat ulet atau bersifat lebih lentur, ya, bersifat ulet, maka Anda bisa memakai ini. Ya, 0,3 dari, karena ini bedanya adalah material ulet dan material getas itu adalah itu, ya. Kalau yang material ulet itu ada elastic limitnya atau ada yield-nya. Kalau yang getas itu langsung ini, ya, langsung ke ultimate. Ya, ini bedanya gitu. Nah, kalau sekarang kita lihat untuk perancangan poros, ya, kita lihat dulu perancangan poros berbasis kekuatannya. Nah, berbasis kekuatan kita coba lihat bahwa untuk poros yang hanya mendapat torsi saja, beban torsi saja, kemudian kita tinjau seperti pada kasus Excel, poros hanya mengalami bending moment saja. Kemudian yang ketiga itu adalah poros mengalami beban kombinasi antara twisting dan bending, ya, atau torsi dan bending. Dan yang keempat adalah poros juga mendapatkan tambahan beban aksial, ya, yang menjadi dikombinasikan dengan torsi dan bending. Nah, sekarang kita lihat untuk poros dengan beban torsi saja. Jika T ini adalah twisting moment atau torsi yang bekerja pada
shaft atau pada poros. Kemudian J, ini adalah momen inersia polar yang bekerja pada shaft ya, terhadap sumbu rotasi. Kemudian tau adalah tegangan geser torsional, tegangan geser akibat torsi, dan R adalah jarak dari sumbu netral ke bagian terluar ya, bagian terluar atau terjauh dari sumbu. Sehingga kalau sebuah poros itu mempunyai diameternya adalah D, maka jari-jarinya adalah R-nya adalah menjadi jarak terjauh, yaitu sama dengan D/2. Persamaan dasarnya yang menghubungkan antara torsi, kemudian momen inersia polar, tegangan geser, dan R, itu adalah ini, persamaan dasarnya. Untuk kasus poros pejal, solid shaft, dengan penampang bundar, ya, maka momen inersia polarnya, J-nya adalah sama dengan Pi/32 kali D/4. Ya. Kalau kita substitusikan, J-nya masuk ke sini, inersia polarnya, masukkan dalam persamaan, R-nya kita ganti dengan D/2, maka kita akan mendapatkan persamaan torsi, hubungan antara torsi dengan tegangan geser dan diameter poros. Nah, berdasarkan persamaan ini, kita bisa mencari diameter porosnya. Jadi, persamaan ini dipakai, misalkan, contohnya, Anda akan mempunyai bahan porosnya sudah punya, material porosnya sudah punya. Kalau materialnya porosnya sudah punya, berarti Anda mengetahui tegangan izinnya, tegangan geser izin dari bahan poros tersebut. Kemudian kalau poros itu Anda gunakan untuk meneruskan torsi tertentu, ya, maka Anda bisa menghitung berapa diameter yang diperlukan agar poros tersebut tidak rusak. Ya, ini persamaannya dipakai adalah ini. Ini untuk poros pejal. Nah, kalau kasusnya poros berlubang atau hollow shaft, di mana ada perbedaan antara momen inersia polar, poros berlubang, dan poros pejal. Momen inersia polar untuk poros berlubang adalah Pi/32 kali DO/4 min DI/4. DO-nya adalah diameter luarnya. Ya, ini adalah DO. Ya, DI-nya adalah diameter internalnya atau diameter dalamnya. Kemudian sama seperti tadi, kalau inersia polar kita masukkan dalam persamaan, ya, dengan mengambil nilai R-nya adalah sama DO/2, maka kita akan mendapatkan persamaan torsi adalah Pi/16 kali tau kali DO/4 minus DI/4 per DO. Ya. Nah, kalau agar bisa lebih sederhana, kita bisa memasukkan nilai K, perbandingan antara diameter dalam dan diameter luar, yaitu K sama dengan DI per DO. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini, kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih sederhana, bahwa torsi adalah sama dengan Pi/16 atau kali DO/3 kali 1 minus K/4. Nah, ingat, nilai K-nya adalah sama dengan DI per DO. Oke. Nah, dengan demikian, dua persamaan ini, kita punya dua persamaan untuk merancang torsi, merancang poros transmisi, atau merancang shaft ya, berdasarkan beban torsi saja. Kalau porosnya pejal atau solid, Anda pakai yang ini, yang Pi/16 atau D/3. Kalau porosnya berlubang, Anda bisa pakai Pi/16 kali tau kali DO/3 kali 1 minus K/4.
Catatan, untuk tipe shaft, hollow shaft ini banyak digunakan pada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan laut ya. Misalkan untuk poros eh, propeller gitu ya, misalkan banyak menggunakan ini. Kemudian torsi, twisting moment, ya, itu bisa diperoleh dari berbagai relasi ya, persamaan tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya torsi Anda itu terhubung dengan motor listrik misalkan atau dengan motor yang diketahui dayanya, ya, misalkan Anda sebuah motor dengan daya tertentu, ya, maka Anda bisa mendapatkan berapa torsi yang diteruskan, yang dipakai untuk meneruskan ya, meneruskan daya tersebut. Ya. Jadi persamaannya adalah ini, bahwa torsi ini adalah sama dengan P kali 60 per 2 pi n. 2 pi n itu sebenarnya sama dengan apa? Omega ya. Sebenarnya P itu kan sama dengan omega T. Ya. P itu adalah sama dengan omega T. Ini persamaan dasarnya itu ini. Di mana omega ini adalah sama dengan 2 pi n. Ya. 2 pi n per 60 ya, radian per sekon. Ya. Sehingga kalau Anda kalikan menjadi ini, 2 pi n per 60 kali T, torsinya dalam Newton meter, Anda mendapatkan P-nya dalam watt. Ya, ini jangan salah. P-nya ini adalah dalam watt satuannya, N-nya adalah dalam putaran rotation per menit, torsinya adalah dalam Newton meter. Ya. Ini harus benar ya satuannya. Nah, kita berusaha memperoleh torsi adalah sekian. 60 P per 2 pi. Kalau untuk bentuk transmisi yang berbeda, contohnya adalah pada transmisi sabuk puli. Ya, transmisi sabuk puli. Pada transmisi sabuk puli itu ini saya tambahkan satu halaman dulu untuk memudahkan penjelasan. Jadi ini adalah terkait dengan pada transmisi sabuk uli. Misalkan poros penggeraknya adalah ini. Ini adalah penggerak. Ini puli penggeraknya, ini yang digerakkan. Nah, arah putarannya misalkan ke sini. Ini, sana, ini arah pergerakan sabuk. Nah, pada sistem seperti ini, transmisi sabuk puli, ini adalah kita mempunyai gaya tarik pada sabuk. Ada gaya tarik pada sabuk. Yang notasinya adalah T1. T1, yang ini adalah T2, T2. Ya. T1 definisinya, T1 itu adalah gaya, ini jangan rancu dengan torsi ya, gaya tarik sabuk sisi kencang. Kemudian T2 adalah gaya tarik sabuk untuk sisi yang kendor. Ya. Ini satuannya apa? Satuannya dalam Newton. Nah, kemudian berapa torsinya? Nah, ini kalau saya ambil misalkan satu contoh. Ini adalah shaft-nya misalkan.
Misalkan saja begini. Ini kalau saya potong ya, seperti ini. Torsi, Anda harus ingat, torsi, kalau Anda mau menghitung torsi pada pusat ini, pada pusat sumbunya, torsi persamaannya adalah gaya tangensial kali lengannya ya, lengannya. Kalau dalam kasus kasus ini, lengan itu adalah berupa jari-jari kali jari-jari dari puli, R puli. Ya, sehingga gaya tangensialnya karena ini ada gaya T1 dan T2 di mana arahnya adalah berlawanan. Tapi T1 kan sisi kencangnya ya. Sehingga untuk kasus ini adalah T1, T1 lebih besar dari T2, kurangi T2 kali jari-jari puli. Atau diganti diameter puli dibagi 2 juga boleh. Ya. Ini adalah untuk menyatakan torsi pada transmisi sabuk puli. Oke. Nah, kemudian nanti kita lihat ya, sebenarnya kan akan menimbulkan kemarin sudah menimbulkan beban yang berbeda juga pada poros ya. Tapi kalau ini dari sisi torsi cukup kita lihat di sininya. Ya. Yang harus diperhatikan bahwa pada sistem transmisi itu seperti ini, sistem transmisi seperti ini. Ini ada dua poros ini yang terhubung nih. Ada dua poros yang terhubung dengan sabuk puli. Nah, secara ideal, ya, kondisi ideal, daya yang ditransmisikan itu adalah tetap. Transmisikan adalah konstan. Idealnya gitu ya. Pada sistem transmisi, daya yang ditransmisikan adalah konstan. Torsi dan kecepatan putar bisa berubah. Tapi dayanya konstan. Itu sistem transmisi. Jadi kalau contoh kasusnya seperti ini, pada transmisi sabuk puli dengan diameter puli yang berbeda, maka P, ini saya notasi P1, ini saya beri notasi misalkan di sini adalah P2. P1 adalah sama dengan P2. Torsi 1 kurang dari torsi 2. N1 lebih besar daripada N2. Nah. Nah, ini kalau dilihat sistem transmisi seperti ini. Nah, ini nanti kita akan pelajari di elemen mesin 2 ya, di transmisi ini saya perlu hanya sekilas saja. Oke, sekarang kita tinjau untuk poros yang mendapatkan beban bending saja. Sama seperti tadi, persamaan dasar yang menghubungkan antara bending moment dengan tegangan lengkung atau tegangan bending itu adalah ini. Yaitu bending moment dibagi momen inersia atau I sama dengan sigma B bending stress dibagi dengan Y. Ini jarak dari sumbu netral ke bagian terluar. Atau Y-nya adalah sama dengan D/2. Untuk poros pejal, solid shaft, momen inersianya adalah ini.
maka kita bisa substitusikan ke sini. Kita masukkan momen inersianya ini ke dalam persamaan, maka kita akan memperoleh bahwa bending moment itu sama dengan Pi per 32 kali sigma B kali D pangkat 3. Ya. Ini adalah kalau Anda mau mencari diameter poros berdasarkan bending moment saja. Untuk poros berlubang, nah ini sama analogi dengan yang tadi, tergantung pada momen inersianya dari poros berlubang, yaitu adalah P per 64 DO 44 minus DI 44, atau kita misalkan DI per DO sama dengan K, kita peroleh persamaan ini. Kita masukkan dalam persamaan dasarnya, maka kita akan mendapatkan persamaan bending moment dengan poros, diameter poros, untuk poros berlubang adalah seperti ini. Pi per 32 kali sigma B kali DO pangkat 3 kali 1 minus K pangkat 4. Ya. Jadi mirip sebenarnya kalau Anda perhatikan ada kesamaan, perbedaan sedikit-sedikit ya. Torsi sama dengan Pi per 16 atau D pangkat 3, ya. Torsi sama dengan Pi per 16 atau DO pangkat 3 kali 1 minus K pangkat 4. M sama dengan Pi per 32 sigma B D pangkat 3, M sama dengan Pi per 32 sigma B DO pangkat 3 kali 1 minus K pangkat 4. Nah, ini kalau dikelompokkan, ini persamaannya. Jadikan 1. Ya. Ini hanya meninjau beban torsi saja, ya, ini beban torsi saja, yang kanan ini hanya beban bending moment saja. Oke, selanjutnya adalah poros yang dibebani kombinasi antara twisting moment dan bending moment. Kombinasi antara torsi dan bending moment. Nah, di sini kita memakai dua teori untuk penyelesaiannya. Ada dua pilihan teori. Yang pertama adalah maksimum shear stress teori, ini atau disebut juga gas teori. Ini lebih tepat diaplikasikan untuk material yang bersifat ulet atau ductile. Contohnya adalah mild steel. Model teori yang kedua itu adalah maksimum normal stress teori atau Rankine teori. Ini lebih tepat diaplikasikan untuk brittle material atau material yang bersifat getas. Contohnya adalah besi ruang. Oke. Untuk maksimum shear stress teori, ya, kita persamaannya adalah ini. Tau max sama dengan setengah, ya, tegangan geser maksimum. Ini adalah sama dengan setengah kali akar sigma B kuadrat plus 4 tau kuadrat. Ya. Nah, kalau kita masukkan, substitusikan nilai sigma B dan tau, kita gantikan dengan persamaan awal tadi, di mana M sama dengan Pi per 32, ya, M kali D pangkat 3 tadi ya, Pi per 32, sigma B D pangkat 3 tadi, kita gantikan, kita selesaikan terhadap sigma B, maka tinggi jadi 32 M per Pi D pangkat 3. Dimasukkan, ini juga torsi, tegangan geser kita ganti ini, 16 T per Pi D pangkat 3. Kalau diselesaikan, kita akan memperoleh persamaan tau max sama dengan 16 per Pi D pangkat 3 kali akar M kuadrat plus T kuadrat. Ya. Atau Pi per 16 kali tau max kali
D pangkat 3 sama dengan akar M kuadrat plus T kuadrat. Ya, ini persamaannya jadi ini. Nah, sekarang kita bisa menggantikan M kuadrat plus T kuadrat ini adalah kombinasi antara bending moment dan torsi. Nah, ini karena kombinasi antara bending moment dan torsi, maka ini bisa kita ganti dengan parameter baru yaitu torsi ekuivalen. TE. Torsi ekuivalen. Nah, kemudian tegangan geser maksimum ini kalau dalam perancangan bisa kita gantikan tegangan geser izin dari bahan. Ya, tegangan geser yang diizinkan itu berapa? Atau tegangan kerja yang diizinkan berapa maksimum? Itu kita masukkan di sini. Sehingga kita punya persamaan yang lebih ringkas, yaitu bahwa TE sama dengan Pi per 16 kali tau kali DE kali D pangkat 3. Ini sama seperti pada persamaan torsi tadi. Bedanya adalah kita tidak pakai torsi, tetapi pakai TE, di mana TE adalah sama dengan akar M kuadrat plus T kuadrat. Ya. Ini adalah persamaan yang dipakai kalau ada beban kombinasi antara torsi dan momen, di mana sifat materialnya adalah ductile, ulet. Yang kedua, sama seperti analoginya sama persis. Ya. Saya langsung ke persamaan saja. Kalau ini persamaan awalnya adalah ini adalah menurut maksimum normal stress teori, sigma B max adalah setengah kali sigma B plus setengah akar sigma B kuadrat plus 4 tau kuadrat. Kalau kita gantikan masing-masing, sigma B dan taunya ini kita gantikan, ya, hasilnya adalah Pi per 32 sigma B max kali D pangkat 3, sama dengan setengah M plus akar M kuadrat plus D kuadrat. Sama seperti tadi, nah komponen yang ini adalah kita beri notasi sebagai ME, momen lengkung ekuivalen atau bending moment ekuivalen. Sehingga kita bisa sederhanakan bahwa ME itu adalah sama dengan Pi per 32 kali sigma B max ini kita gantikan sebagai tegangan bending atau tegangan lengkung izin dari material kali D pangkat 3. Nah, kita boleh bersamaan. Dengan ME-nya sendiri adalah berupa kombinasi antara bending moment dan torsi, yaitu setengah kali M plus akar M kuadrat plus T kuadrat. Jadi, Anda punya dua persamaan untuk menyelesaikan kasus beban kombinasi antara torsi dan bending moment. Ya, pendekatannya adalah kalau dispesifikasikan bahannya jelas, oh ini bahannya adalah ductile, ulet, berarti Anda pakai persamaan yang ini. Ya. Pakai yang ini. Kalau materialnya bersifat brittle, Anda pakai yang zaman ini. Ya. Kalau tidak diketahui, Anda nggak tahu pasti ini sifat materialnya mau brittle atau ductile, ya dihitung dengan kedua persamaan. Ya. Pakai TE dan ME, kemudian Anda memilih diameter yang dihasilkan yang lebih besar. Itu sebagai pilihannya. Ya. Pilih yang, jadi kalau Anda tidak tahu pasti tipe materialnya itu, wah saya tidak tahu ini brittle atau ini apa namanya ductile, maka Anda bisa saja menghitung dengan kedua persamaan ya secara maksimum normal stress teori ataupun secara normal shear stress teori, maksimum shear stress teori. Jadi dua persamaan ini bisa Anda gunakan, kemudian Anda memilih diameter poros yang lebih besar. Oke. Kemudian untuk poros yang mendapat pembebanan fluktuatif.
Beban fluktuatif itu yang bebannya naik turun. Jadi secara aktual praktis, ya, poros ini poros transmisi ini akan mendapat beban yang fluktuatif, yang berubah-ubah besarnya, ya, baik torsi maupun bendingnya. Dalam kondisi seperti itu, maka ada faktor koreksi yang harus dimasukkan. Ya, ini ada akibat adanya kombinasi antara beban kejut dan beban kelelahan atau beban fatigue. Ya, akibat adanya beban kejut, naik turun itu kan menimbulkan beban kejut dan fatigue pada material. Maka faktor kombinasi kejut dan fatigue ini harus diperhitungkan, ya, dalam mencari torsi dan momennya. Nah, di sini persamaannya kita tambahkan faktor beban kejut dan fatigue untuk bending dan faktor beban kejut dan fatigue untuk torsi. Nah, ini adalah faktor beban kejut dan fatigue untuk bending, ini adalah faktor beban kejut dan fatigue untuk torsi. Kita masukkan dalam persamaan. Nah, ini untuk mengkoreksi besarnya bending moment dan torsi yang dialami oleh poros. Ya, Anda lihat ini semua dikalikan ke KM kali M, KT kali T. KM kali M, KM kali M, KT kali T. Ini mengkoreksi besarnya bending moment dan torsi. Nilai yang direkomendasikan untuk KM dan KT, ya, untuk poros stasioner, poros yang putarannya tetap, ya, kemudian pemberian bebannya secara gradual, pelan-pelan, bertahap, maka KM-nya 1, KT-nya 1. Ini kondisi ideal. Kemudian untuk yang pembebanannya mendadak, ini 1,5 sampai 2, ini 1,5 sampai 2 juga. Ya. Sehingga menjadi ada peningkatan besar bending moment dan torsinya. Ya. Kemudian ini mungkin bukan bukan rotating ya, ini sama-sama berputar sebenarnya. Stasioner ini dalam artian dia putarannya konstan ya. Putarannya poros konstan. Kalau ini adalah kasus kalau putarannya adalah tidak tetap. Ya, ini lebih tepatnya kalau ini variatif ya, variatif putarannya bervariasi. Karena shaft tidak mungkin diam ya. Ini kalau ini putaran konstan atau stasioner. Yang dimaksud stasioner ini putarannya konstan. Nah, untuk poros dengan putaran bervariasi, kalau bebannya itu diterapkan secara bertahap atau untuk beban tetap, maka KM-nya 1,5, KT-nya 1. Dibebankan secara mendadak ya dengan minor shock, beda lagi, lebih besar dan seterusnya. Ini adalah faktor koreksi ya, faktor koreksi karena beda antara beban yang kalau sebuah poros hanya putarannya konstan, bebannya konstan, itu akan lebih awet ya, lebih tidak mudah rusak dibandingkan kalau bebannya fluktuatif. Fluktuatif itu menimbulkan fatigue ya, menimbulkan fatigue. Ya, dan ada beban kejut itu juga menyebabkan lebih mudah rusak. Oke. Contoh. Bentar, saya tambahkan halaman biar bisa mengerjakan. Misalkan di sini ada rangkaian poros transmisi. Ini contohnya langsung main ruwet, nggak apa-apa. Rangkaian poros transmisi ini ada puli C
Puli C itu diameternya adalah 30 cm. Berarti ini puli C. Ini puli C, diameternya adalah 30 cm. Diameternya 30 cm. Dan puli D dengan diameter 20 cm. Oke. Gaya tarik sisi kencang. Gaya tarik sisi kencang pada puli C adalah 2.500 Newton. Kemudian pada puli D, sisi kendornya di sini adalah, ini T1 ya, T1C sama dengan 2.500 Newton. T2C, sisi kendornya adalah 1.500 Newton. Pada puli D, ini gaya tarik sisi kencangnya adalah T1D sama dengan 300 Newton. 3.000 Newton. Dan gaya tarik sisi kendornya, T2D-nya ada sama dengan 1.500 Newton. Di mana torsi kedua puli ini sama besar. Bahan poros mempunyai tegangan lengkung izin 80 Newton per milimeter persegi atau 80 MPa. Tegangan geser izinnya 60 Newton per milimeter persegi. Hitung daya yang diteruskan pada kecepatan poros 600 rpm. Berapa diameter poros jika berat puli C dan D diapaikan. Oke. Ya. Kalau kita coba kerjakan, ya. Soal pertama adalah daya, bentar kita kerjakan, jadi saya gambarkan ulang di sini secara skematik saja. Sorry, di dalam. Oke. 2.500, 1.500, di sini adalah 3.000 dan 1.500. Oke. N poros 600 rpm. N sama dengan 600 rpm. Torsi di C sama dengan torsi di D. Di mana berarti Anda bisa hitung salah satu torsinya kalau berdasarkan C adalah 2.500 dikurangi 1.500. Benar ya, 2.500 ya. Kali berapa diameternya, ini adalah 30 cm. C itu diameternya untuk puli C 30 cm, yang D diameternya adalah 20 cm. 2.500 kali 900 kali 30. Ini 30 cm itu kalau dijadikan meter, berarti bagi 100, 0,3 meter. Ini 0,2 meter. 0,3 per 2. Ya. Berarti sama dengan ini adalah 500.000. Ya. 1.000 kali 0,15. Hasilnya adalah 150 Newton meter. Ini torsinya. Kalau Anda mau menghitung torsi D, boleh saja ya, 3.000 kurangi 1.500 kali
sama saja mestinya. 3.000 dikurangi 1.500 kali 0,2 ya, per 2. Hasilnya adalah 1.500 kali 0,1 atau sama dengan 150 Newton meter. Nah, daya yang diteruskan torsi P sama dengan 2pi Nt per 60. Ya. Sehingga di sini adalah 2pi kali 600 kali torsinya adalah 150 dibagi 60. Ya. Berarti kalau hitung jelas 60 tinggal 10 kali 2 10 kali ini adalah 1.500 kali 2 3.000. Ya. 3.000 kali pi watt dayanya. Berapa 3.000 kali pi? 3.000 kali pi. Kita hasilnya adalah 9.424,8 watt. Ini daya yang diteruskan. Gampang kalau ini. Soal yang kedua, diameter poros. Jika berat kuli C dan D diabaikan. Berapa diameter porosnya? Kalau saya gambarkan gaya-gaya yang terjadi pada poros, saya gambarkan dulu gaya-gaya yang terjadi pada poros. Ini adalah ada beban arah ke sana dan ada beban arah ke sini. Ini adalah A, saya beri notasi A, B, C, dan D. C arahnya horizontal, D arahnya vertikal. Di mana pada arah horizontal di sini besarnya adalah 2.500 tambah 1.500, pada arah vertikal 3.000 tambah 1.500. Sehingga dari ini kita bisa membuat dua buah free body diagram, yaitu pada arah vertikal atau arah horizontal, di mana free body diagramnya adalah free body diagramnya adalah yaitu sebesar 3.000 4.000 Newton. Ini adalah titik A, B, C, D di sini. Dan pada arah vertikal adalah yaitu di sini adalah 3.000 tambah 1.500, 4.500 Newton. Ya. Jadi ada dua buah free body diagram yang harus diselesaikan. Anda kan tujuannya mau mencari diameter poros. Diameter poros di sini dia merupakan beban kombinasi antara torsi dan bending moment. Sehingga persamaan yang dipakai, Anda bisa pakai persamaan berdasarkan TE. TE sama dengan P per 16 atau D pangkat 3
di mana TE-nya adalah sama dengan akar M kuadrat plus T kuadrat. Yang kedua, Anda bisa juga mencari berdasarkan ME, Pi per 32, sigma BD pangkat 3, dengan ME-nya adalah sama dengan setengah kali M plus akar M kuadrat plus T kuadrat. Ini kan? Berapa tadi? Saya agak lupa. Ya, betul. Ya, ini diameter poros bisa dicari dari sini. Persamaannya ini. Torsi kita sudah punya nilai torsi. Ya. Yang belum kita punyai adalah momennya. Taunya tegangan gesernya kita sudah tahu. Tegangan geser izinnya 60, tegangan lengkung izinnya 80, sudah ada semua. Berarti yang belum ada adalah M-nya. M-nya berapa? Oke. Berarti dari BM free body diagram ini yang kita harus selesaikan. Ini kan dan free body diagramnya ada dua. Ya, secara sederhana, misalkan saya kerjakan, coba ya, satu saya kerjakan. Ini tadi adalah 4.000, ya, ini yang horizontal ya, 4.000. Nah, ini sambil Anda ingat-ingat dulu Anda cara menghitungnya bagaimana. Ya. Saya misalkan ini reaksi A, reaksi di B. Ingat persamaannya hanya ada 3. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Hanya 3 persamaan ini. Tidak ada gaya arah Fx. Pada arah X tidak ada. Ya, tidak ada gaya pada arah X. Jajar sumbu tidak ada. Jadi kita pakai yang Y saja. Atau ini tidak saya pakai Y, saya ganti dengan RAH dan RBH. Karena ini bidang horizontal. RAH, RBH. RAH plus RBH adalah sama dengan 4.000 Newton. Ini gaya pada titik C. Sigma momen di A sama dengan 0. 4.000 kali jaraknya ke C ke A, ini jaraknya adalah masing-masing 10 cm. Ya. Kali 10 cm dikurangi, atau saya nggak apa-apa, kurangi RBH kali jaraknya adalah 30 cm harus sama dengan 0. Atau RBH sama dengan 40.000 dibagi 30. Ya, kemudian dari sini RAH, misalkan saya selesaikan ya, 40.000 dibagi 30. Ini adalah sekitar 1.333,3 Newton. Sehingga RAH-nya adalah sama dengan 4.000 dikurangi ini. Sama dengan 2666,7 Newton. Ya. Kemudian bending momennya untuk menggambarkan BMD-nya, saya menghitung MdA adalah sama dengan 0. Saya dari kiri ke kanan arahnya. Kemudian MdC adalah sama dengan 2666,7 kali 10. 26667 Newton cm. Kemudian MdD adalah 2666,7 kali 20 dikurangi 4.000
kali 10. Ketemunya adalah 13,334 Newton cm. Untuk membuktikan kita perhitungannya benar, harus dipastikan bahwa momen di B sama dengan 0 atau mendekati 0. Momen di B sama dengan 2666,7 kali 30 dikurangi 4000 kali 20. Ya. 2666,7 kali 30 dikurangi 4000 kali 20. Sama dengan 1 Newton cm. Nah, ini bisa dianggap sama dengan 0, karena sangat kecil dibandingkan yang lain. Kenapa tidak 0? Karena ini pembulatan semua. Harusnya 0. Ya. Sehingga kalau saya gambarkan, sudah habis ini ya. Bentar. Saya tambahkan dulu. Saya tambahkan halaman. Saya gambarkan BMD-nya, itu adalah 26.667 dan 13. Jadi BMD horizontal itu adalah menjadi kira-kira akan seperti ini. Ini 26.667. Ya. Kemudian yang satunya 13.334 Newton cm. Ya. Ini adalah BMD horizontal. Nah, nanti yang satu lagi adalah Anda harus menghitung yang satu lagi. Ini adalah 4.500 ya, Newton pada titik D. Ya, di sini titik C tidak ada. A, B, C, D. Anda hitung sampai Anda mendapatkan BMD juga, BMD vertikal. Sehingga kalau saya gambarkan, misalkan saja di sini, BMD vertikalnya adalah misalkan seperti itu. Ini adalah momen di D vertikal. Ya, ini adalah momen di C vertikal. Ya, ini adalah BMD vertikal. Ini kan momen di C horizontal sama dengan sekian. Ini adalah sama dengan momen di D horizontal. Anda ketemu sudah selesai belum? Ya, Anda harus mencari, kan tujuannya mencari momen maksimum yang terjadi pada poros. Ya, dari sini Anda harus mencari BMD resultan. Di mana BMD resultan bisa diperoleh dari MC resultan itu adalah akar dari MC horizontal kuadrat plus MC vertikal kuadrat. MD resultan adalah MD horizontal kuadrat plus MD vertikal kuadrat. Dari sini Anda akan mendapatkan katakanlah BMD resultan misalkan saja seperti ini. Ini saya nggak tahu maksimumnya, kira-kira saja seperti ini. Ini adalah BMD resultan. Di mana ini adalah MC resultan, ini MD resultan. Nah, misalkan momen maksimum adalah sama dengan MD resultan. Misalkan begitu.
maka nanti ini akan masuk dalam persamaan, yaitu misalkan TE sama dengan akar MD resultan plus T M kuadrat T kuadrat. Juga masuk dalam ME ya, setengah kali MD resultan ya, plus akar MD resultan kuadrat plus T kuadrat. Baru nanti Anda bisa mendapatkan diameter porosnya ya, T. Diameter porosnya TE sama dengan pi per 16 atau D pangkat 3, ketemu diameternya berapa. ME sama dengan pi per 32 sigma B D pangkat 3 ya, ketemu D-nya berapa. Begitu. Ya. Ini contohnya langsung yang dua bidang ya, vertikal dan horizontal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak Poros? Ada? Belum ada? Kalau ada pertanyaan? Ini ada satu contoh lagi, nanti silahkan dipelajari. Ini ada puli, 2 buah puli dengan diameternya 400 mili. Ya. Kemudian ini sama ya, tiap puli adalah jaraknya 100 mm dari supportnya dan mempunyai sabuk posisi horizontal. Tension rasionya 2,5. Jadi ini diameternya sama, 20 diameter sama. Dan posisi sabuknya adalah sama-sama horizontal. Jadi kalau ini saya punya puli, supported shaft 500 mm part, this pulley, oke. Nah, ini misalkan bisa saja saya gambarkan kira-kira seperti ini. Ini pendukungnya, ini pulinya. Ya. Kemudian jaraknya ini adalah sama dengan 500. Ya. Jarak dari supportnya ini adalah 100. Sehingga sisanya di sini adalah 300. Ya. Kalau dilihat dari sini, ini arah sabuknya adalah ke sana. Nah, yang sebelah sini kita nggak tahu nih. Yang tidak dijelaskan ini simply seperti horizontal belt tension ratio 2,5, shear stress ini van der Shelf being same or opposite sides. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah searah, ya. Yang kedua adalah berlawanan arah untuk sabuknya ini. Ya, tension rasionya 2,5. Ya, tension rasionya ini adalah berarti T1 per T2-nya adalah sama dengan 2,5. Saya tarik sisi kencang dan sisi kendornya, perbandingannya adalah 2,5. Ya. Yang diminta menghitung itu ada dua, kalau saya lihat dari atas, tanpa atasnya, itu adalah bahwa yang pertama arahnya sama. Ya, arahnya sama. Yang kedua, dengan arah yang berbeda. Ya, ini T1 plus T2, ya, T1 plus T2. Ini T1 plus T2-nya begini, dan di sini adalah T1 plus T2. Nah, kasusnya begitu. Nah, nanti bagus buat latihan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau
Tidak ada pertanyaan? Ini sudah 11.28. Oke. Ya, tidak ada pertanyaan. Baik, saya cukupkan sekian ya. Sampai ketemu minggu depan. Jadi kalau Anda membutuhkan diskusi tentang soal atau latihan, Anda bisa menghubungi ke asistennya ya. Anda bisa minta asistennya untuk membantu Anda belajar ya. Nanti kalau asistennya keberatan, Anda bilang ke saya, nanti saya yang ngomong ke asistennya. Anda atur schedule sendiri. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Ya, terima kasih atas Selamat perhatiannya. siang, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Makasih, Pak. Terima Yuk, kasih, Pak. yuk, saya kiri. Selamat siang, Pak. Terima kasih.